Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diftar Angga Firdaus dengan NIM 310123023802. Jadi, di sini saya akan menjelaskan algoritma K-means, clustering. Clustering yaitu mengelompokkan data dalam grup atau cluster yang mirip satu sama lain di dalamnya dan berbeda dengan grup lainnya. Jadi clustering ini termasuk unsupervised learning. Output dari clustering berupa pembagian cluster atau assignment. Manfaat dari clustering yang pertama, segmentasi objek, yaitu berupa pelanggan, produk, dan sebagainya. Terus yang kedua, membuat label pada dataset. Yang ketiga, deteksi outlier. Jadi, algoritma clustering yang kita pakai di sini yaitu K-means. Next, terminologi dasar K, yaitu jumlah cluster yang ingin dibentuk, cluster, sekelompok data yang mirip satu sama lain. Yang kedua, centroid adalah titik tengah dari sebuah cluster. Dan Euclidean distance adalah jarak antara dua titik dalam ruang dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Rumus Euclidean R dalam kurung X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y2 kurang Y1 pangkat 2. Next, manfaat dari algoritma K-means. Algoritma K-means yaitu membagi data ke dalam K-cluster berdasarkan kedekatan terhadap centroid. Yang kedua, cepat dan efisien untuk dataset besar. Yang ketiga, hasil mudah dipahami. Tahapan algoritma K-means. Yang pertama, tentukan jumlah cluster K. Yang kedua, pilih secara acak K-centroid awal dari data atau nilai random dalam rentang nilai atribut. Yang ketiga, hitung jarak setiap data ke semua centroid. Yang keempat, kelompokkan data ke cluster dengan centroid terdekat. Yang kelima, hitung ulang centroid sebagai rata-rata semua data. Dalam cluster, ulangi langkah 3-5 sampai cluster tidak berubah konvergensinya. Jadi, kita masuk ke studi kasus algoritma clustering. Dataset yang saya pilih di sini adalah dataset fitness. Jadi mempunyai 3 atribut yaitu FG daily steps, FG daily workout, dan FG daily calories. Jadi dataset ini kita kalikan dengan 1,4 digit yang kita. Nah, setelah dikalikan hasilnya jadi gini. Oke, next. Untuk yang pertama itu kita menentukan jumlah klaster K. Jadi K di sini 3. Nah, yang kedua, tentukan nilai centroid awal. Iterasi pertama. Kita masuk ke iterasi pertama. Nah, C1, centroid 1, saya ambil dari nomor 6. C2, centroid 2, saya ambil dari nomor 5. C3, centroid 3, saya ambil dari nomor 4. Nah, jadi saya akan menjelaskan di sini bahwa kalau misalkan nih nomor 1 kita kayak gimana cara mengelompokkan klasternya. Jadi hasil dari rumus Euclidean dari setiap data ini dari centroid 1, centroid 2, dan centroid 3 yang mana mendekati 0 itu akan ke cluster dari misalkan eh, di centroid pertama itu mendekati 0. Jadi klasternya itu yaitu klaster pertama. Terus kalau misalkan nomor 2 ini eh, dari centroid 1 itu pasti ke klaster pertama juga. Terus yang ketiga dan nomor ketiga itu centroid pertamanya ada 6,7967 di sini. Terus centroid keduanya 0,5164.
di sini ada 0, terus ke sentroid ketiganya ada 0,9155. Nah, jadi di sini yang mana paling mendekati 0 yaitu sentroid kedua, jadi itu akan masuk ke klaster kedua. Jadi kita ke PDF, kar dalam kurung 4,4166 dikurang 4,1406 pangkat 2 ditambah dalam kurung 0,6901 dikurang 0,8281 dalam kurung pangkat 2 buka kurung lagi 1,5182 dikurang 1,3802 pangkat 2 sama dengan 0,3381. Jadi di sini sama dengan PDF PPT saya, yaitu ini sama dengan PDF saya. Hasilnya sama 7,0336 5,6217. Nah, jadi di sini kita kalikan terus nomor 1, nomor 2 sampai ke nomor 15 ke masing-masing sentroid yang sudah kita tentukan tadi. Ini ke sentroid yang satu, misalkan ini sentroid pertama, terus tuh ini sentroid kedua, kita masukkan ke rumus Euclidean distance tadi sampai kita menghasilkan output hasil iterasi pertama. Hasil iterasi pertama yaitu C1, ada ang ada angka 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14 di klaster pertama. Di klaster kedua ada 3, 5, 8, 15. Di klaster ketiga ada 4, 9, 11, 13. Nah, setelah ini kita hitung sentroid baru. C1 tadi anggotanya 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Nah, FG daily steps-nya dari sentroid pertama. Nah, di sini 4,4166 ditambah 3,8646 ditambah 4,1406 ditambah 3,4505 ditambah 4,6927 ditambah 4,0026 tambah 4,27867 dibagi dengan 7. Jadi jumlah ini semua 7 dibagi dengan 7. Kita mencari rata-rata dari FG daily steps, yaitu 4,1209. FG daily workout 0,6901 ditambah 0,5521 ditambah 0,8281 ditambah 0,4141 ditambah 0,9661 ditambah 0,6901 ditambah 0,82817 dibagi dengan 7 sama dengan 0,7098 FG daily workout. Terus FG daily calories 1,5182 ditambah 1,2422 ditambah 1,3802 ditambah 1,1042 ditambah 1,6562 ditambah 1,3802 ditambah 1,51827 dibagi dengan 7, yaitu hasilnya 1,3999. Jadi klaster pertama yaitu 41209, 0,7098, selanjutnya 1,3999. Itu klaster pertama dari iterasi kedua. Selanjutnya sentroid baru dari C2
Klaster 2 dari iterasi kedua, yaitu ada nomor 3, 5, 8, 11, 15. FG Daily Steps, saya singkat di sini jadi steps, yaitu dalam kurung 10,3515 ditambah 10,7656 ditambah 11,1796 ditambah 10,9036 dibagi 4. Ini ada 4. Jadi dibagi 4 hasilnya 10,801. FG Daily Workout sama dengan 2,84 ditambah 2,7604 ditambah 2,8984 ditambah 2,7604 dibagi 4 sama dengan 2,7259. Kaloris, FG Daily Kaloris 3,5885 ditambah 3,7265 ditambah 4,0026 ditambah 3,8646 dibagi dengan 4 hasilnya 3,7956. Jadi C2 di sini klaster kedua, sentroid kedua yaitu 10,8001 di koma. Jadi hasil dari sentroid kedua yaitu ada 10,801, yang kedua ada 2,7259, yang ketiga ada 3,7956. Terus yang berikutnya sentroid ketiga dari iterasi kedua yaitu ada 4, 9, sama 13. Di sini ada 4 data. Nah, selanjutnya sentroid ketiga, iterasi kedua, yaitu ada 4, 9, 11, sama 13. FG Daily Steps 9,5234 ditambah 8,9713 ditambah 9,9374 ditambah 9,3854 dibagi dengan 4. Semuanya ada 4 dibagi dengan 4. Kita mencari rata-rata, hasilnya 9,4544. Terus tuh FG Daily Workout ada 2,2083 ditambah 1,9323 ditambah 2,6224 ditambah 2,0703 dibagi 4 sama dengan 2,2083. FG Daily Calories ada 3,3121 ditambah 3,1745 tambah 3,4505 ditambah 3,0364 dibagi dengan 4 sama dengan 3,2435. Jadi sentroid ketiga di sini ada 9,4544. Yang kedua 2,2083. Yang ketiga yaitu 3,2435. Data pertama ke rumus sentroid pertama yaitu ada akar 4,4166 dikurang 4,1209 pangkat 2 ditambah 0,6901 dikurang 0,7098 pangkat 2 ditambah 1,5182 dikurang 1,3999 pangkat 2. Jadi hasilnya 0,3191. Nah, jadi di sini itu mirip dengan atau sama dengan catatan PDF saya, yaitu hasilnya 0,3191 dari hasil perhitungan ini, rumus Euclideannya. Terus saya pindahkan ke PPT. Nah, jadi dari data pertama ke rumus 3 ini, bagaimana cara kita mengelompokkan klasternya? Jadi eh, dari ketiga data ini, dari ketiga rumus centroid ini ada centroid pertama, centroid kedua, dan centroid ketiga.
Nah, jadi yang mana yang mendekati nol itu kita ambil misalkan data nomor satu ini yang paling mendekati nol ke sentroid satu, jadi klasternya pertama. Nah, terus terus kita cari yang berbeda. Nah, jadi di sini nomor 3 itu ada 6,8381. Terus yang di sentroid keduanya 1,1744. Terus yang di sentroid ketiganya 1,00000. Jadi di sini kita ambil yang mendekati 0 yaitu 1 karena angka ini mendekati 0. Jadi angka yang mendekati 0 ini di sentroid nomor 3. Jadi klasternya klaster ketiga. Nah, setelah kita hitung sampai ke data 15 dan hasil klasternya, hasil iterasi kedua yaitu di centroid pertama ada 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Centroid kedua ada 5, 8, sampai 15. Di centroid ketiga ada 3, 4, 9, 11, dan 13. Jadi kita akan hitung centroid baru dari iterasi 2 tadi. Hasilnya kita hitung lagi. Centroid pertama yaitu ada 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Itu tetap seperti centroid yang sebelumnya sama. Terus kita ke centroid kedua. Jadi ada 5, 8, dan 15. Daily step 10,7656 ditambah 11,1796 ditambah 10, 9363 dibagi 3 karena jumlahnya ada 3 di sini sama dengan 10, 9496. FG daily workout ada 2,7604 ditambah 2,8984 ditambah 2,7604 bagi 3 sama dengan 2,8064. FG daily calories ada 3,7265 ditambah 4,0026 ditambah 3,8646 dibagi dengan 3 sama dengan 3,8646. C2 yaitu centroid kedua yaitu ada 10,9496. Terus yang kedua 2,8064. Yang ketiga 3,866. Kita ke centroid ketiga. Centroid ketiga ada 3, 4, 9, 11, dan 13. Ada 4 data. Oke, kita beralih ke centroid ketiga, yaitu ada 5 data, yaitu 3, 4, 9, 11, dan 13. FGDL steps 10,3515 ditambah 9,5234 ditambah 5,9713 ditambah 9,9374 ditambah 9,3854 dibagi dengan 5 sama dengan 9,6338. FGDL workout 2,4844 ditambah dengan 2,2083 ditambah 1,9323 ditambah 2,6224 ditambah 2,0703 dibagi dengan 5 karena jumlah ininya ada 5 jadi 2,2635. FG daily calories ada 3,5585 ditambah 3,3125 ditambah 3,1745 ditambah 3,4505 ditambah 3,0364 dibagi dengan 5 sama dengan 3,3125. Jadi sentroid ketiga itu ada 9,63338, ada 2,2635, ada 3,3125. Oke,
Selanjutnya, kita hitung jarak setiap titik ke sentroid. Iterasi ketiga, yaitu 4,4166 akar dari 4,4166 dikurang 4,120942 ditambah 0,6901 dikurang 0,7098 pangkat 2 ditambah 1,5182 dikurang 1,3999 pangkat 2 sama dengan 0,3191. Nah, jadi di sini sama lagi dengan PDF dari catatan saya 0,3191. Nah, jadi kita ke nomor satu di jarak sentroid kedua, yaitu 4, akar dari 4,4166 kurang 10,9496 pangkat 2 ditambah 0,6901 dikurang 2,8064 pangkat 2 ditambah 1,5182 dikurang 3,8646 pangkat 2 sama dengan 7,2570. Oke, jadi di sini nomor satu itu masih klaster pertama. Nah, jadi kita beralih ke nomor ketiga, di mana klasternya itu berubah di sini dari 3 ke 2. Jadi kita baca dulu ya teman-teman. Jadi akar dari 10,3515 dikurang 41209 pangkat 2 ditambah 2,4844 kurang 0,7098 pangkat 2 ditambah 3,5885 dikurang 1,399 pangkat 2 sama dengan 6,8381. Jadi di PDF saya 0,8381. Terus di kedua lagi ke centroid kedua, nomor 3 ke centroid 2, 10,3515 dikurang 10,9496 pangkat 2 ditambah 2,4844 dikurang 2,8064 pangkat 2 ditambah 3,5885 dikurang 3,8646 pangkat 2 sama dengan 0,7332. Terus ke centroid ketiga 10,3515 kurang 96338 pangkat 2 ditambah 9 ditambah 2,4844 dikurang 2,2635 pangkat 2 ditambah 3,5885 dikurang 3,3125 pangkat 2 akar. Jadi habis dijumlahkan semua ini dipangkatkan 2 terus diakar hasilnya 0,800. Nah, jadi di sini masuk ke klaster kedua karena di sentroid keduanya dia mendekati 0. Oke. Setelah dijumlahkan semuanya, setelah dihitung ke semua data dari iterasi ketiga itu menghasilkan iterasi ketiga. Hasil iterasi ketiga yaitu centroid pertama, klaster pertama, 1 ada 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Di klaster kedua ada 3, 5, 8, 15. Di klaster ketiga ada 4, 9, 11, 13. Setelah itu kita masuk lagi ke iterasi yang keempat. Kita hitung lagi dari iterasi yang ketiga tadi untuk mendapatkan centroid baru. Dari centroid pertama itu masih tetap 4,1209, 0,7098.
1,399 masih tetap sama dengan centroid yang pertama di iterasi ketiga. Terus centroid kedua ada 3, 5, 8, 15. G daily steps 10,35, 15 ditambah 10, 7, 6, 5, 6 ditambah 11,1796 ditambah 10, 90, 36 dibagi dengan 4 sama dengan 43.200. Ini tambah ini, terus hasilnya 43.203 dibagi dengan 4 sama dengan 10.801. FGD workout 2,4844 ditambah dengan 2,7604 ditambah dengan 2,8984 ditambah dengan 2,7604 dibagi dengan 4. Jadi hasil dari penambahan di atas ini 10,9036 dibagi dengan 4 sama dengan 2,7259. FG daily calories ada 3,5885 ditambah 3,7265 ditambah 4,0026 ditambah 3,8646 dibagi 4 ditambah dulu semuanya terus dibagi 4 hasilnya 3,7956. Jadi centroid kedua ada 10,801, ada 2,7259, ada 3,7956. Kita beralih ke centroid ketiga. Yaitu ada nomor 4, 9, 11, dan 13. FG daily steps 9,5234 ditambah dengan 8,9713 ditambah 9,9374 ditambah 9,3854 dibagi dengan 4 sama dengan 9,4544. FG daily workout 2,8083 ditambah dengan 1,9323 ditambah 2,62224 ditambah 2,073 dibagi dengan 4 sama dengan 2,2083. AFG daily calories 3,3125 ditambah 3,1745 ditambah 3,4505 ditambah 3,0364 dibagi dengan 4 3,2435. Nah, jadi centroid ketiga itu ada 9,4544, ada 2,2083, ada 3,2435. Jadi kita ke hitung jarak setiap titik ke centroid iterasi 4. Nah, jadi nomor pertama kita beralih ke nomor 5. Nomor pertama dari tadi kita nomor pertama dan nomor kedua, terus kita beralih di iterasi keempat yaitu nomor 5. Kita mencari tahu di klaster mana nomor 5 ini. Jadi akar 10,7656 dikurang 0,1209 pangkat 2 ditambah 2,7604 dikurang 0,7098 pangkat 2 ditambah 3,7265 dikurang 1,3999 pangkat 2. Hasilnya 73328. Data 5 ke rumus centroid kedua yaitu akar 10,7656 dikurang 10,801 pangkat 2 ditambah 2,7604 dikurang 2,7259 pangkat 2 ditambah 3,7265 dikurang 3,7956 pangkat 2 sama dengan 0,0845. Terus data 5 ke rumus centroid 3 yaitu akar 10,7656 dikurang 9,4544
kedua, bah 2,7604 dikurang 2,2083 pangkat 2 ditambah 3,7265 dikurang 3,2435 pangkat 2 sama dengan 1,5025. Jadi yang mana mendekati 0 yaitu adalah C2. Jadi masuk ke Protapus 2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, jadi hasil ini kita ke hasil iterasi 4, yaitu hasil iterasi 4 itu sama dengan hasil iterasi yang ketiga, yaitu di mana itu angkanya sudah berhasil sama dan tidak berubah-ubah. Jadi hasil dari clustering ini kita stop di sini karena angka itu tidak berubah-ubah karena sudah mencapai konvergensinya. Oke teman-teman, kita beralih ke praktek rapid manner. Jadi sini kita pilih blank proses. Di operator kita cari read Excel. Kita cari fitness clustering data. Setelah itu kita setting FG Daily Steps menjadi real. FG Daily Work menjadi real juga. FG Daily Calories menjadi real. Finish. Kita ubah di sini menjadi fitness clustering. Setelah itu kita cari di operator yaitu select atribut. Jadi kita di select atribut ini memisahkan yang mana atribut yang terpakai dan tidak terpakai. Jadi di sini kita select atribut nomor karena atribut itu tidak terpakai. Terus di operator kita cari lagi k-means. Kita hubungkan. Nah, di k-means ini kita setting clusternya menjadi K-nya menjadi 3, centroidnya menjadi 3. Terus di operator lagi kita cari yang namanya performance. Cluster distance performance. Nah, jadi yang perlu diketahui di sini bahwa di sini tuh clue dari clustering pertama itu ke bawah, ke clue performance yang ke bawah, terus yang clue di bawah di clustering yang nomor 2 itu ke exa. Kita double tap. Kita run teman-teman. Nah, jadi example set clusteringnya, sorry teman-teman, kita tidak menghubungkan ini, kita hubungkan lagi, kita run lagi. Nah, terus cluster modelnya kita dapat ini mulai dari 0, jadi ini 1, 2, dan 3. Jadi cluster 1, 2, dan 3 ada 7 item, 4 item, dan 4 item. Nah, kita lihat di ini kita di sini ada 7 ya teman-teman. Dan di cluster 2-nya juga ada 4 item dan di cluster 3 ada 4 item. Terus kita folder view. Ada nomor berapa saja yang menjadi cluster. Jadi di cluster pertama ada nomor 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Kita lihat 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Terus di cluster kedua ada 3, 5, 8, 15. Ada 3, 5, 8, 15. Di cluster kedua, di cluster ketiga, maaf teman-teman, ada 4, 9, 11, sama 13. 4, 9, 11, dan 13. Terus kita ke example set clustering. Jadi ini hasilnya teman-teman.
performance-nya. Nah, jadi PDF saya itu juga mencapai iterasi 4, di mana proses iterasi itu dihentikan karena hasil clustering tidak berubah lagi, yang menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai konvergensinya. Nah, ini resultnya teman-teman. Nah, jadi sampai sini saja. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.